Hello guys, today I will be an eco guide simulating the Raja Ampat Marine Observation Area. Selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Cindy sebagai eco guide Anda pada sore hari ini yang akan mengajak Anda untuk ekspresikan 5 panca indera Anda melalui Pantai Payangan, seolah-olah sama dengan konservasi kawasan Laut Raja Ampat. Baik, selamat datang di kawasan konservasi Laut Raja Ampat. Di tempat ini kita akan menyelami pengalaman ekowisata laut Indonesia melalui simulasi dan imajinasi. Hari ini di kawasan laut konservasi ini akan menjadi jendela pembelajaran tentang kekayaan biodiversitas laut Nusantara, khususnya Laut Raja Ampat sebagai mahkota terumbu karang dunia. Melalui pengalaman ini, kelima panca indera Anda akan diikutkan untuk melatih mengapresiasi keindahan laut, memahami pentingnya konservasi. Mata Anda akan belajar mengobservasi kehidupan pantai, dan telinga Anda akan mendengar simfoni alam pesisir, serta hidung Anda akan mengenali aroma rasa khas olahan pantai laut ini, dan lidah Anda akan merasakan citra rasa Laut Raja Ampat ini. Dan yang terakhir, panca indera kulit Anda itu akan merasakan sentuhan sejuknya angin dari pantai pesisir. Kita bayangkan bersama bahwa kita sedang berada di kawasan konservasi Laut Raja Ampat yang merupakan karang dunia, terumbu karang di dunia. Mari kita berdiri di tepi pantai. Mari kita berdiri di tepi laut dan amati dengan saksama bahwa air laut yang relatif jernih dan di pagi hari memungkinkan kita untuk melihat dasar laut dangkal, lalu hingga kedalaman 2 sampai 3 meter. Bayangkan bahwa batu-batu karang hitam ini merupakan terumbu karang yang jarang ditemui di kawasan Raja Ampat. Lalu mari kita sedikit menepi. Ada sekitar ikan-ikan kecil di pinggir laut ini berwarna silver yang berenang di antara batu. Adalah ikan koordinal yang berada di Raja Ampat dan menjadi ciri khas sendiri, serta ada kepiting kecil yang berlarian di antara bebatuan pantai dan mengingatkan kita pada udang mantis dan keong di terumbu karang sesungguhnya. Mari kita lihat di sana terdapat burung-burung raja udang. Seperti yang Anda lihat, burung-burung laut itu seperti camar dan bangau yang hinggap di batu karang. Lalu ada ombak besar yang menggulung di laut ini, mengingatkan kita pada kekuatan laut yang membentuk ekosistem laut Indonesia. Lalu perhatikan, mungkin kita bisa sedikit menepi. Perhatikan gradasi warna air laut seperti ini. Perhatikan gradasi warna laut ini. Sebentar lagi ombak akan datang ke pesisir, jadi kita sedikit perhatikan dari tepi. Dari hijau keruh dan hingga biru tua di kejauhan, bayangkan ini adalah transisi warna dari Laguna Dangkal menuju Laut Raja Ampat. Dan sinar matahari yang seperti kita bisa lihat, sinar matahari yang memantul di permukaan air ini seperti kilauan permukaan yang memantul ini, permukaan air menciptakan kilauan seperti berlian ya. Kalau bisa kita lihat efek yang sama yang bisa kita lihat di pesisir tropis manapun.
Mari kita duduk di bebatuan ini dan saya akan mengajak Anda untuk menutup mata Anda dan bayangkan suara ombak yang besar itu menghantam pantai berbatu dengan gemuruh yang sangat kuat. Berbeda dengan ombak tenang Laguna Raja Ampat, tapi ritme alaminya itu mengajarkan kita tentang kekuatan laut yang sama. Dan dengarkan variasi suara ombak yang ada di sini, seperti yang ada di belakang Anda. Gemuruh keras saat menghantam batu besar, suara gemercik saat air surut di antara bebatuan, dan desiran halus saat air tipis menyebar di pasir. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana suara laut bervariasi tergantung topografi bawah lautnya. Lalu burung-burung yang di atas laut bisa Anda lihat yang berkicau dan berteriak, apalagi yang berada di atas bukit itu. Berteriak di atas kepala kita mempresentasikan kehidupan burung di kawasan konservasi laut Raja Ampat, dan suara angin yang menyapu pantai terbuka berbeda dengan angin yang terlindung di antara pulau-pulau kecil, memberi kita perspektif tentang perbedaan iklim mikro di berbagai ekosistem laut. Lalu ada beberapa suara aktivitas nelayan lokal yang berada di belakang Anda. Dengan desiran mesin perahu, percakapan mereka, dan aktivitas bongkar muat mengingatkan kita bahwa masyarakat pesisir itu di seluruh Indonesia termasuk Raja Ampat bergantung pada laut mereka. Ikuti saya. Di sini kita akan seolah-olah menghirup dalam-dalam udara pantai ini, dan aroma garam laut yang kuat dan khas sekali. Sedikit amis adalah ciri dari sebuah lautan. Seperti yang Anda hirup, saya merefleksikan bagaimana untuk menikmati suasana yang berada di laut dengan tutup mata dan inhale dan exhale seperti itu. Dan aroma rumput laut yang terdapat di pantai seperti ini adalah memberikan wawasan tentang kehidupan alga laut. Mungkin Anda bisa menciumnya, yang menjadi dasar rantai makanan bagi semua ekosistem laut termasuk Raja Ampat. Dan bau ikan segar yang berada di depan warung-warung tersebut berasal dari tangkapan nelayan lokal yang merepresentasikan kekayaan alam yang dimiliki oleh laut Raja Ampat. Dan serta aroma tanah basah di sini mungkin kita bisa representasikan. Kita bisa cium dari area pantai yang terkena percikan air ini bercampur dengan wangi vegetasi pantai seperti pandaan laut dan kelapa yang berada di belakang Anda, dan kombinasi aroma yang mengingatkan kita pada transisi ekosistem dari laut ke darat yang juga ada di pulau-pulau Raja Ampat. Sesekali tercium aroma kayu bakar di warung-warung yang berada di samping kita, yang autentik dengan kehidupan masyarakat pesisir Indonesia yang memiliki yang sama autentiknya dengan aroma dari dapur tradisional di Papua. Mari sedikit menepi, saya akan mengajak Anda untuk merepresentasikan indera perasa dan untuk merasakan air laut. Mungkin Anda bisa sentuhkan jari Anda sedikit ke air laut, dan mungkin Anda bisa sedikit rasakan. Jadi dirasakan Asin, sangat asin kan? iya kak. Yaitu adalah rasa yang khas dari sedikit rasa mineral. Meski komposisinya berbeda dengan laut Raja Ampat, di dasar laut ini tetap sama karena kandungan garam yang universal ini mengajarkan bahwa bawah laut menghubungkan semua ekosistem pesisir di dunia. Dan kita masuk ke indera peraba, yaitu mari kita lepas alas kaki dan rasakan pasir yang berada di
pesisir pantai ini, dan tekstur yang lebih kasar bukan? Dibanding pasir pantai Raja Ampat, karena komposisi vulkanis itu tetap memberikan sensasi dan koneksi langsung dengan di telapak kaki yang mengajarkan tentang pengaruh sinar tropis. Lalu air lautnya ini memiliki suhu sekitar 26 sampai 27 derajat, mungkin bisa dipegang kembali. Hampir sama dengan suhu air di Raja Ampat. Kehangatan tropis yang universal di perairan Indonesia itu dan yang memiliki ombak yang kuat memberikan sensasi power yang berbeda dengan ombak tenang Laguna. Tapi sama-sama menunjukkan kekuatan alam laut. Dan angin di pantai sini yang lebih kencang memberikan sensasi sejuk dan sangat menyenangkan, kan? Berbeda dengan angin sepoi-sepoi di antara pulau-pulau kecil, tapi sama memberikan koneksi dengan elemen-elemen alam. Lalu mari kita sentuh batu karang vulkanis ini yang kasar dan sangat berporingan. Tekstur yang berbeda dengan hidup, tetapi mengingatkan kita pada kekuatan biologis yang membentuk kepulauan Indonesia, termasuk formasi batuan di Raja Ampat. Lalu sekarang saya akan menutup representasi kali ini melalui simulasi pengalaman yang sudah Anda peroleh. Di pantai ini kita telah belajar mengapresiasi keindahan alam laut Indonesia. Setiap sensasi yang kita rasakan hari ini mengingatkan kita pada kekayaan biodiversitas laut yang sesungguhnya ada di Raja Ampat dan perairan Indonesia lainnya. Perbedaan yang kita rasakan antara pantai ini dengan Raja Ampat adalah mengajarkan kita tentang keanekaragaman ekosistem laut Indonesia, kesamaan yang kita temukan menunjukkan universal connection semua kehidupan di laut Nusantara. Mungkin sekian dari representasi yang bisa saya beri untuk kakak sekalian. Mungkin ada salah kata yang tidak mengenakan yang saya ucapkan. Untuk hati kakak, saya memohon maaf. Sebagai ekoget, saya Cindy Amelia sebagai ekoget Anda pada sore hari ini izin undur pamit diri. Terima kasih.